Saya melihatnya seperti tidak berdaya ya teman-teman ya. Ayolah teman-teman saudara yang muslim, nanti kalau Edis TV live, kalian naik bantah argumennya teman-teman. Nah, ini kita akan tanggapi nanti, saya rasa ini memang narasinya ya begitu keras ya. Tetapi, coba nanti kita tanggapin di akhir video. Dengarkan dulu. Bang Alia, muslim kah? Muslim. Oke. Apa gerangan ini Anda naik kemari? Ya tadi mendengar, sedang menonton, kata Edi semua yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga gitu. Bukan kata saya, astaga. Itu kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diampuni itu akan masuk surga. Bukan kalau diampuni, astaga. Berat ini saya tampilkan dulu. Bukan kalau diampuni, astaga. Nih saya bacakan ya. Aduh, memang ya mereka ini. Saya tanya dulu, Anda percaya nggak kepada Muhammad? Percaya ya. Percaya. Tentu percaya kepada apa yang diucapkan, betul? Iya percaya karena orang Baik. Islam itu kalau beriman dan Baik. berislam akan masuk surga, akan Baik. langgeng di surga gitu. Baik. Tapi surga yang tidak ada TikToknya kan? Surga yang ada TikToknya nggak? Ya saya maunya ada ya ada gitu tergantung Ada. maunya. Dia sudah ngikut-ngikut teman-teman surga yang ada TikToknya juga. Semua surga Iya, kita iya, pun maunya diklaim kan dia. gitu. Baik. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Mau apa aja ada. Saya bacakan ya, saya bacakan. Di sini dikatakan begini ya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Apa katanya? Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang tidak menyekutukan Allah dan dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi jelas, kalau orang tidak menyekutukan Allah dan dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Betul? Ya betul. Iya. Ya terus gimana? Iya kan iya kalau. Nah, kita kasih contoh. Itu walaupun berzina itu kalau sudah dihukum sudah. Mana sudah dihukumnya? habis Coba dosa, mana dihukumnya? masuk surga. Sebentar, mana dihukumnya di sini? Itu kan ada di ayat yang lain. Kalau berzina tidak diampuni, masuk neraka dulu. Nanti kalau sudah Mana ayat hukumannya berzina? masuk Mana ayatnya berzina? Kalau dikatakan di sini masuk surga kok dihukum dulu? Kenapa Anda suka nambah-nambahin dalil? itu ada di ayat yang lain itu. Mana tunjukkan? Ini banyak nih hadis-hadisnya, bukan cuma 1-2 nih. Perhatikan. Barang siapa, perhatikan, barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Iya, kalau menyekutukan itu kan Iya. diampuni. Tetapi kalau tidak menyekutukan masuk surga, betul? Iya, betul. Iya. Emang betul. Yang Iya. yang gak diampuni itu yang musyrik. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Saya tampilkan dulu ini. Ya. Perhatikan. Anda tahu ini siapa? KPK itu. Kok KPK sih? Pintu surat. Bukan. Anda tahu ini siapa? Angelina, Iya, Angelina Sondak. Ya. Ya, terus gimana? Nah, Angelina Sondak ini dia telah masuk Islam menjadi seorang mu'alaf. Betul? Ya betul. Artinya ketika dia sudah menjadi seorang mu'alaf, dia mengucapkan kalimat syahadat. Betul? Ya betul. Kalau Oke, masuk dia Islam, berkata asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? ya betul. Ah, ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya dia masuk surga. Betul?
Ya kalau nggak berdosa nggak langsung. Kalau punya Mutar-mutar dosa. lagi ayatnya. Apa perlu saya bacakan lagi ayatnya? Astaga, dengar. Nih, dengarkan ini. Ceramah dari Al-Ustadz Abdul Somad. Dengarkan, perhatikan. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Ya, astaga. Qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Ya insya Allah. Wa in Apa itu insya Allah? Bagaimana kalau dia berzina? Pasti itu. Wa in saraq. Kalau Anda diam dulu. Ini kalau Anda ikutan ngomong yang didengar siapa? Dengar. Orang dengerin sampai sebentar saja. Ini nggak sampai 30 menit. Nggak sampai 30 detik. Dengarkan. Rasulullah dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in saraq, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu. Iya. Nih, coba nih. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk surga. Oke. Iya, pasti. Sekarang Oke, dengarkan. Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? ya kalau Islam pasti. Oke. Setelah itu dia mencuri uang rakyat, betul? Ya kalau tahu ya memang betul. Oke. Pertanyaan saya, masuk surga nggak? Masuk surga. Iya. Nikmat mana lagi yang masuk kau surga. dustakan? Sungguh indah agama Tapi kalau Islam, nggak saudara-saudara. diampuni, ke neraka dulu. Nikmat mana yang kau dustakan? Nikmat mana yang kau dustakan? Coba kalau maling itu dosa nggak, dia ada hadis lain. Dosa nggak? Mak, ini bukan bicara maling dan zina itu dosa, astaga. Ini bicara bagaimana kalimat syahadat itu, yang penting jumlah Tuhan satu itu masuk surga. Ya kalau Lo gimana Anda itu? waktu mati ya, kalau waktu mati di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Ya. Tidak ada di sini waktu mati, astaga. Kenapa mereka ini tidak percaya lagi kepada Nabi? Kamu kok tidak percaya lagi kepada Nabi itu sebabnya apa? Ya emang pasti masuk surga emang. Ya sudah, kenapa Anda tambah-tambahi lagi? Aduh, berat Anda ini. Kalau Kenapa Anda tambah-tambahi lagi? Oke, sekarang begini saja. Setiap orang Islam, mau dia koruptor, mau dia berzina, dia akan masuk surga. Betul? ya akan. Iya, Berarti sudah. kalau akan Gimana Anda itu? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sudah kamu iyakan kok, bagaimana? Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah di sini Edis TV fitnah ataupun menyampaikan informasi yang tidak benar, penggiringan opini, salah menafsirkan, atau hanya dia berfantasi liar dengan pikirannya, teman-teman? Ini menjadi pertanyaan. Tetapi ada poinnya yang disampaikan dalam video ini adalah saya mendengarnya ataupun saya melihatnya, dia membaca di sini, teman-teman. Dia membaca sebuah data dan memberikan ada cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad ya. Nah, artinya apa, teman-teman? Artinya dia menyampaikan sesuatu yang diperlihatkannya ada data gitu. Nah, ini menjadi koreksi kepada kita semuanya. Apakah kita bisa menyimpulkan? Kalau saya ranahnya di sini tidak akan bisa menyimpulkan bagaimana narasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak ini, terkhusus kepada Edis TV ya. Edis TV tadi di sini banyak memberikan narasi-narasi ataupun menyampaikan satu informasi, dan ini ranahnya lintas agama, teman-teman, sangat sensitif sekali ya. Maka dari itu saya menghargai benar bagaimana keyakinan dari saudara-saudara saya yang di luar dari Kristen. Tapi di sini ranahnya diskusi lintas agama, suatu pembelajaran untuk kita dapatkan ilmunya, teman-teman.
Nah, kalau saran saya teman-teman, di sini kepada kalian, coba kalian cross-check dulu. Cross-check kebenarannya apa yang disampaikan di sosial media ini ataupun diskusi ini. Karena di sini tadi lawan debatnya memang tidak banyak ruang ataupun tidak banyak waktu untuk membantah argumennya. Karena begitu dia menyampaikan satu argumen, dia menyampaikan satu pendapat, kembali lagi EDSTV menekankan supaya kembali kepada data, gitu teman-teman. Bukan pikiran kamu katanya. Nah, ini yang menjadi poin. Bagaimana kita sebagai pendengar, kalian yang menonton video ini, silahkan kalian bantah ataupun kalian lawan argumen yang disampaikan oleh EDSTV ini tadi berdasarkan data teman-teman. Tumpahkan di kolom komentar, kalian bisa tanggapin ya, ataupun saran saya lebih tepatnya ya, pada saat nanti dia live, kalian itu naik teman-teman. Kalian itu naik, bahkan dia sering sekali mengatakan ya, dia menantang artinya mengharapkan yang naik itu yang muslim-muslim yang pintar, yang paham dengan isi Al-Quran ataupun hadis. Nah, ini bisa menjadi pembanding bagaimana diskusi ini menjadi pembelajaran kepada penonton. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau saya, tanggapan saya hanya bisa menyarankan kepada teman-teman yang di luar dari Kristen, bagaimana melihat ataupun mendengar narasi yang disampaikan ini berdasarkan fakta, data, atau tidak. Hanya asumsi atau hanya menimbulkan hoax. Nah, itulah pentingnya teman-teman kita mendengarkan video ini tadi. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like-nya juga. Siapa yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk channel ini. Agar saya nanti ke depannya semangat lagi ya untuk mengupload video-video terbaru, khususnya lintas agama. Oke, terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari Terang Dunia.